panties you got on? Halo Minikers, gimana kabarnya? Sehat? Di video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film berjudul Rush Hour yang dirilis pada tahun 1998. Film ini bercerita tentang dua orang agen rahasia yang mengungkap dalang dibalik sebuah pencurian terbesar abad itu berupa penggelapan artefak China berusia ribuan tahun. Penasaran bagaimana keseruannya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan sebuah praktek ilegal berupa penggelapan artefak kuno berusia 5.000 tahun peninggalan China melalui jalur laut atas perintah seorang kolektor bernama Jun Tao. Tak satupun dari mereka yang menyadari bahwa seorang detektif Hong Kong bernama Lee telah berhasil menyusup dan langsung menangkap basah tangan kanan Jun Tao bernama Sang yang menangani praktek ilegal tersebut. Melihat kedatangan polisi, Sang pun langsung panik dan melarikan diri, di mana Lee berusaha untuk mengejarnya, namun sayangnya Sang berhasil melarikan diri dengan selamat. Di tempat lain, seorang laki-laki bernama Thomas bersama beberapa rekannya terlihat tengah makan malam bersama untuk melepas kepergian seorang diplomat bernama Han yang akan bertugas di Amerika. Saat itu Han menyampaikan kabar gembira atas keberhasilan Lee merebut artefak China yang nyaris dicuri oleh anak buah Jun Tao. Dia adalah Soyung, anak dari diplomat Han yang sangat dekat dengan Lee, di mana saat ini Soyung merasa sedih karena harus meninggalkan Lee dan ikut bersama ayahnya bertugas di Amerika. Sebagai hadiah perpisahan, Lee memberikan Soyung sebuah kalung sebagai kenang-kenangan. Lalu kita dibawa menuju 2 bulan kemudian, tepatnya di Amerika. Seorang polisi bernama Carter tengah bergegas mendatangi seseorang bernama Clive dengan kedok untuk membeli bahan peledak berjenis C4. Tak lama dua polisi lapangan melihat transaksi mereka berdua, di mana polisi itu sama sekali tak tahu bahwa Carter juga seorang polisi yang tengah menyamar untuk menangkap Clive. Karena merasa terancam, Clive pun bergegas pergi, namun Carter tentu tak membiarkannya lolos begitu saja. Dan dengan skill menembak yang ala kadarnya, Carter berhasil meringkus Clive. Setelah 2 bulan tinggal di Amerika, Soyung telah mulai mampu beradaptasi, di mana pagi ini ia akan diantar ke sekolah oleh 2 orang ajudan Han yang saat ini tengah menerima telepon misterius. Tak lama mobil Soyung dihentikan oleh seorang polisi berlipstik yang tak lain adalah Sang. Ia langsung membunuh kedua ajudan Han dan mengincar Soyung. Meski sempat berontak dan melarikan diri, Soyung pada akhirnya berhasil diculik. Sementara itu Han yang sedang sibuk mempersiapkan pameran artefak China tiba-tiba didatangi oleh 2 orang anggota FBI yaitu Warren dan Whitney yang membawa kabar buruk yaitu bahwa putri dari Han telah diculik. Warren menjamin bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan Soyung, tetapi Han kurang yakin dan mengutus seorang mata-mata dari negaranya untuk bergabung mencari Soyung. Tak jauh dari sana, Carter dengan bangganya menceritakan aksi heroiknya menangkap Clive, di mana sepanjang cerita Carter yang narsis itu terus membanggakan dirinya sendiri. Hingga tiba-tiba rekan Carter bernama Johnson datang dan mengacaukan suasana. Ia memprotes Carter karena menjalankan misi seorang diri tanpa Johnson yang merupakan partnernya. Kembali pada Warren yang ternyata tak ingin mata-mata Hong Kong utusan Han bergabung dengannya, yang untuk itu ia berencana mengutus seseorang untuk menghandle mata-mata itu. Lalu Whitney menelpon kepala polisi di kantor Carter yang awalnya menolak karena pekerjaan itu dianggap kurang penting. Melihat Carter yang cukup cerewet dan mengganggu, ia pun berencana untuk mengutus Carter untuk mengawasi mata-mata Hong Kong itu. Kepala polisi itu pun membuat Carter melayang di atas awan dengan mengatakan bahwa FBI sangat membutuhkan keahliannya untuk menemukan putri seorang diplomat, di mana rayuan itu sukses membuat Carter setuju.
Singkat cerita, Carter telah tiba di kantor FBI dengan gayanya yang songong dan sok iye. Ia pun langsung mendatangi Warren dan timnya untuk menanyakan detail penculikan tersebut. Warren membuat Carter merasa seakan hendak menangani kasus berat yang sangat penting. Begitu tahu bahwa tugasnya hanya untuk mengajak seorang mata-mata asing jalan-jalan agar tidak mencampuri tugas FBI dalam misi menemukan Soo-young, Carter pun syok namun terpaksa menerima tugas tersebut karena sudah wes kadung. Carter pun langsung menuju bandara untuk menjemput mata-mata Hong Kong itu yang tak lain tak bukan adalah Lee. Carter pun langsung memperlakukan Lee sebagai turis yang tidak bisa berbahasa Inggris, di mana Lee seakan membenarkan bahwa dirinya tak bisa berbahasa Inggris. Kesal dengan tugas tersebut, Carter pun protes kepada kepala polisi yang langsung ditertawakan oleh rekan-rekan polisinya. Lee meminta Carter untuk membawanya menemui Han dan menunjukkan foto Soo-young pada Carter, di mana beberapa saat kemudian Carter membawa Lee ke Chinatown agar membuat Lee lebih nyaman dengan berada di sekitar etnisnya. Carter mencoba mencari info tentang Soo-young kepada orang-orang di sana, hingga akhirnya Carter sadar bahwa Lee sedang berkeliaran mencoba hal-hal baru yang membuat Carter sedikit kewalahan. Dengan membawa motor racing serobotan, pada akhirnya Carter pun berhasil menghentikan Lee dan Carter pun baru tahu kalau ternyata Lee fasih berbahasa Inggris. Carter pun sebel karena sejak tadi Lee hanya diam tak mengucap sepatah kata pun. Singkat cerita, atas nama FBI, Carter menggerebek sebuah markas penjahat untuk mencari informasi tentang Soo-young, di mana ternyata ketua geng di sana yaitu Lucky adalah sepupu Carter. Bukannya info tentang Soo-young, Lucky malah memberitahu bahwa seluruh bahan peledak dagangannya telah laku keras oleh seseorang berkebangsaan Hong Kong beberapa hari lalu. Sementara itu sempat terjadi perkelahian antara Lee dan anak buah Lucky karena kesalahpahaman bahasa Inggris Lee. Untuk mengulur waktu, Carter membawa Lee ke sebuah restoran, namun sebelum itu Carter memborgol Lee di dalam mobil. Begitu Carter kembali, Lee telah pergi dari sana menuju kantor kedutaan China untuk bertemu dengan Han. Kedatangannya langsung dicurigai oleh security yang sedang berjaga di gerbang, sehingga terjadilah perkelahian di sana. Dengan gesit, Lee mencoba melarikan diri dari kejaran orang-orang di sana, hingga Lee berhasil menemukan Han dengan selamat. Han pun menjelaskan bahwa Lee adalah agen yang dipilihnya untuk bergabung dalam pencarian Soo-young. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat ini Carter telah tiba di kedutaan, di mana ia langsung mendapat omelan karena gagal mengurus Lee, namun tanpa diduga Lee malah mendukungnya dan mengajak Carter bergabung untuk menjalankan misi pencarian Soo-young. Tak lama Carter menerima sebuah telepon, di mana ternyata telepon itu datang dari Sang yang meminta tebusan atas keselamatan Soo-young. Sang mengarahkan tim FBI ke sebuah gedung untuk menyerahkan uang tersebut. Lee mencurigai bahwa hal itu hanyalah jebakan, namun Warren tak menghiraukan peringatan Lee hingga saat semua agen masuk ke dalam gedung, tiba-tiba gedung itu meledak sampai hancur lebur. Tak lama Lee melihat Sang di sekitarnya dan tanpa basa-basi, Lee pun langsung mengejar Sang disusul oleh Carter. Sang cukup gesit menghindar dari kejaran Lee hingga akhirnya karena kecerobohan Carter, mereka berdua pun terjatuh dan kehilangan Sang. Tak jauh dari sana, Johnson terlihat tengah berlatih menjinakkan sebuah bom, di mana Carter mendatanginya untuk menanyakan sebuah benda yang sempat dijatuhkan oleh Sang. Menurut Johnson, benda itu adalah alat kendali peledak berjenis C4. Mendengar itu, Carter pun langsung pergi ke penjara untuk menemui Clive yang sempat menjual peledak C4 kepadanya.
Dan ya, benar saja, rupanya Clive menjual peledak C4 pada seseorang bernama Juntao yang tinggal di sebuah restoran bernama Fuzhou di Chinatown. Yang artinya kemungkinan besar Suyong saat ini ada di sana bersama Juntao. Beberapa saat kemudian mereka pun tiba di Chinatown. Mereka berdua memilih untuk mengintai dari luar terlebih dahulu, di mana untuk mengusir rasa bosan, mereka berdua berlatih dance goyang dombret yang dipadukan dengan sedikit trik untuk melatih ketangkasan mereka berdua. Di tempat lain, Han kembali menerima telepon dari Sang untuk mengantar uang tebusannya ke restoran Fuzhou, di mana saat ini Lee dan Carter tengah berburu kuliner khas China sebelum melakukan misi yang mungkin akan membahayakan nyawa. Tak lama mereka melihat Sang masuk ke sebuah restoran. Carter pun langsung mengikutinya dan mengaku sebagai pengacara Juntao untuk memancingnya keluar. Salah satu waitress pun menyampaikan kedatangan Carter pada Sang. Dan kita pun baru tahu bahwa ternyata Juntao tak lain dan tak bukan adalah Thomas, salah satu teman baik Han yang saat ini sedang panik melihat Lee berada satu gedung bersamanya. Sementara itu Lee tak sengaja melihat kalung Soyoung sedang dipakai oleh waitress yang melayaninya. Merasa ada yang tak beres, Lee pun diam-diam mengikuti Carter yang sedang dipanggil ke ruangan Juntao, di mana ia sempat melihat wajah Juntao di CCTV saat membawa pergi Soyoung. Anak buah Juntao pun langsung menghajar Carter hingga tak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Lee datang tepat waktu dan mereka berdua pun bekerja sama untuk menyelamatkan diri dari serangan anak buah Juntao. Begitu Lee dan Carter tiba di luar, mereka pun langsung dikepung oleh FBI dan dibawa menghadap Han. Mereka berdua mendapat omelan karena telah mengacaukan rencana Han untuk menyelamatkan putrinya di sana. Atas kejadian itu, Sang menaikkan harga tebusan Soyoung dan mengancam akan membunuhnya, sehingga Han dan seluruh agen FBI marah lalu mencopot Carter dan Lee dari kasus ini. Tak lama teman baik Han yaitu Thomas yang tak lain adalah Juntao, pelaku penculikan putrinya, datang menemui Han untuk memberi semangat. Kan aneh. Di tempat lain, Johnson dihubungi oleh Carter untuk meminta bantuan agar Carter meretas langkah Han selanjutnya. Karena Carter merasa bersalah pada Han, ia berencana mencari Soyoung secara diam-diam tanpa diketahui oleh Han yang saat ini tengah menerima telepon agar membawa uang tebusannya saat pameran artefak nanti malam. Sementara itu di airport, Carter menyamar sebagai engineer pesawat dan menyusup ke dalamnya untuk menemui Han yang sebentar lagi akan terbang kembali ke Hong Kong. Carter membujuknya agar tetap menjalankan misi demi keselamatan Soyoung. Di tempat lain, Thomas sedang berusaha menakuti Han bahwa Juntao adalah orang yang sangat berbahaya. Juntao merasa kesal pada Han karena operasi ilegalnya digagalkan dan artefak China itu berhasil diamankan oleh Han. Khawatir Juntao berbuat nekat pada Soyoung, Thomas menyarankan agar Han membayar tebusannya. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana pada malam ini akan dilaksanakan pameran besar yang diselenggarakan oleh Han dan dihadiri oleh orang-orang penting. Warren dan Whitney akan menghandle uang tebusan Soyoung yang akan diserahkan di sana. Tak seorang pun yang tahu bahwa Lee, Carter, dan Johnson juga berada di sana untuk menyidak Juntao dan menyelamatkan Soyoung. Tak lama acara pun dimulai. Begitu Carter melihat wajah Thomas, ia pun langsung teringat wajah Juntao yang sempat dilihatnya di Fuzhou. Carter pun langsung memancing semua orang untuk keluar dengan mengatakan bahwa baru saja ditemukan sebuah bom aktif di dalam gedung. Saat semua orang berlari berhamburan, Juntao mengambil kendali bom dari tangan Sang. Juntao mengancam bahwa jika Lee macam-macam, ia akan meledakkan bom yang saat ini terpasang di tubuh Soyoung di luar gedung. Mendengar itu, Carter pun bergegas keluar gedung untuk menyelamatkan Soyoung yang sedang disandera di dalam mobil, lengkap dengan rompi bom yang bisa meledak kapan saja.
Sementara itu di dalam gedung situasi mulai memanas, di mana pihak Han tak berani mengambil langkah menyerang terlebih dahulu demi keselamatan Soo-young. Tak lama secara mengejutkan sebuah mobil van menyerobot masuk ke dalam gedung, di mana ternyata itu adalah perbuatan Carter yang berusaha membawa Soo-young lebih dekat dengan Juntao, sehingga dengan demikian Juntao akan berpikir dua kali untuk meledakkan bom di tubuh Soo-young demi keselamatan dirinya sendiri. Saat situasi tengah menegang, Lee meminta Johnson yang berpengalaman di dunia perboman untuk menjinakkan bom itu dan melepaskan dari tubuh Soo-young. Sementara itu di luar van tengah terjadi baku tembak antara kubu Han dan anak buah Juntao, di mana Juntao sendiri mendatangi ruang kontrol untuk mengambil uang yang sebelumnya dijanjikan oleh Han. Kembali pada Johnson yang pada akhirnya nekat memotong salah satu kabel bom yang sebenarnya dia sendiri belum yakin akan selamat, namun ternyata prediksi Johnson sangat tepat sehingga bom berhasil dijinakkan. Lee berniat membawa bom itu sejauh mungkin, namun melihat Juntao, Lee memiliki ide untuk mengembalikan bom itu padanya. Namun hal itu tentu tidak mudah karena anak-anak buah Juntao menghalangi usaha Lee tersebut. Lee harus menghadapi anak buah Juntao dengan terus berusaha melindungi artefak China dari kerusakan. Singkat cerita, dengan mendapat perlindungan dari Carter, Lee pun dapat bergerak dengan mulus menyusul Juntao yang sedang memanjat ke gedung teratas untuk kabur dengan helikopter yang telah siap untuk mengevakuasi Juntao. Setelah memastikan Lee aman, Carter menyusul ke ruang operator, di mana kali ini Carter berhasil membunuh Sang. Sementara itu Lee yang tak kenal takut terus menyusul Juntao meski mendapat serangan tembakan dari Juntao, sehingga akhirnya Lee berhasil sampai pada Juntao. Sempat terjadi perkelahian yang menegangkan antara mereka berdua hingga Juntao harus kehilangan uangnya dan nampaknya kali itu Juntao kurang hoki, di mana pada akhirnya Juntao terjatuh bersama bom yang ia buat sendiri. Tak berhenti di situ, Carter merasa kebingungan melihat Lee bergelantungan di antara tiang-tiang dan nyaris terjatuh. Carter pun memiliki ide untuk memanfaatkan atribut pameran untuk membantu Lee terjun, di mana hal itu 100% berhasil dan Lee pun mendarat dengan selamat tepat di atas Carter. Beberapa saat kemudian polisi memenuhi tempat itu untuk menangkap Juntao dan anak buahnya, di mana saat itu Lee dan Han sangat bergembira karena Soo-young berhasil diselamatkan. Keesokan harinya Carter terlihat di bandara untuk berlibur ke Jepang bersama Lee. Melihat betina cantik di depannya, Carter pun menggodanya hingga tak lama Whitney dan Warren datang menghampiri Carter. Mereka memberikan kabar baik bahwa Carter akan diangkat sebagai anggota FBI secara resmi setelah kembali dari Hong Kong. Namun Carter menolak dan lebih memilih jabatannya sebagai Satpol PP. Setelah itu Carter pun melenggang ke dalam pesawat first class bersama Lee untuk berlibur ke Hong Kong, melihat tembok Cina, naik ke puncak gunung bercocok tanam dan sebagainya. Dan ternyata scene ini mengakhiri film kita kali ini. Gimana tuh guys filmnya? Rating di kolom komentar ya. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton film ini sampai akhir. Jangan lupa saksikan terus video-video menarik dari Movie Addict yang tayang setiap editannya beres. Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.